Oke, kita next ke bagian B atau correcting entries ya teman-teman. Correcting entries ini sebenarnya nggak susah, tapi teman-teman harus ingat kalau jurnal benernya gimana, jurnal salahnya gimana, jurnal koreksinya gimana harusnya, ya. Di sini dikasih tahu nomor 1, ada pembelian tunai atas kelengkapan sebesar 550.000, namun dicatat oleh akuntan itu 50.000 lebih kecil daripada yang seharusnya. Berarti kalau di sini kan dikasih tahu 50.000 lebih kecil dari yang seharusnya, berarti jatuhnya 500.000 ya. Berarti kita masih ada kurang lagi nih, surplus kita harusnya masih ada tambahan 50.000, lalu kita itu masih harusnya berkurang 50.000 lagi. Berarti kita di sini statusnya surplus pada cash, nilainya 50.000. Nomor 1 harusnya bisa lah ya. Jadi itu di sini jurnal benarnya itu anggapannya surplus pada cash sebesarnya 500.000. Jurnal benarnya ya, jurnal benarnya itu 550.000, terus dicatatnya itu surplus pada cash 500.000. Otomatis kita itu harus nyatet selisihnya. Selisihnya, jurnal koreksinya, karena nggak ada tambahan akun baru ya. Jadi jurnal koreksinya adalah si 50.000 yang belum dicatat aja. Ini jurnal koreksinya. Ya. Kita next ke nomor 2. Di sini perusahaan menerima kas sebesar 2,5 juta atas pelunasan piutang dari Mr. Toma, namun akuntan itu salah mencatat. Jadi sebesar 3 juta ya. Jadi accounts receivable yang harusnya dibayarkan cuma 2,5 juta yang dipotong sama accounting kita itu 3 juta. Kebesaran ya teman-teman. Nah, jadi kita catat dulu nih. Kita balik lagi. Kalau kita menerima pelunasan itu kan cash pada accounts receivable ya. Karena ini berlebihan, berarti accounts receivable-nya harus kita kembali tambahin yang selisih kelebihan pada cash-nya kita kurangi. Nah, sebesar 500.000. Sama kayak ini ya teman-teman ya. Jadi harusnya itu cash pada AR, aku singkat aja ya teman-teman ya. Cash pada AR, nilainya itu 2,5 juta doang. Dicatatnya itu 3 juta sama accounting. Berarti jurnal koreksinya harus kita balik nih, karena si AR-nya berlebih. AR pada cash nilainya itu sebesar selisihnya antara 3 juta dengan 2,5 juta. Dapat 500.000 ya. Next, ke nomor 3. Di sini nomor 3-nya pada tanggal 1 November 2021, perusahaan mengeluarkan kas sebesar 2 juta untuk membayar utang usaha kepada vendor. Namun accounting kita itu catat transaksi ini dengan menerbitkan akun unearned service revenue dan mengkreditkan akun service revenue. Jadi jurnal salahnya ya. Di sini dia ada unearned service revenue. Pada service revenue ini yang dicatat ya. Terus harusnya yang benar itu kita keluarin kas untuk pembayaran. Nah, berarti di sini ada akun yang harus kita hapus dan ada akun yang harus kita keluarkan. Ya kan? Berarti di sini bisa teman-teman tahu lah ya harusnya gimana pembuatan ininya. Berarti unearned service revenue-nya harus kita kurangi, service revenue-nya harus kita unearned service revenue-nya harus kita balikin, ditambahin service revenue-nya kita kurangi, lalu kita munculin ini. Otomatis jumlah koreksinya jadi seperti ini. Teman-teman boleh lihat ya. Jadinya service revenue-nya kita kreditkan 2 juta, accounts payable-nya kita kurangi 2 juta, lalu unearned service revenue-nya kita tambahkan kembali 2 juta, dan cash kita kurangi 2 juta. Ini jurnal koreksinya. Untuk nomor 3. Untuk nomor 4, di sini terdapat transaksi pembelian peralatan sebesar 10 juta secara kredit, namun dicatat oleh akuntan itu 1 juta secara tunai. Jadi itu dicatatnya itu kita belinya itu equipment-nya tuh 1 juta secara tunai. Ini yang dicatatnya ya, equipment pada cash. Nilainya cuma 1 juta doang nih. Tapi sebenarnya pembeliannya adalah equipment pada accounts payable, nilainya itu 10 juta. Nah, jadi teman-teman, di sini kita harus munculin account equipment yang kurang, terus kita tambahin kembali si cash-nya karena kita belinya secara kredit, dan kita munculin si accounts payable-nya. Berarti equipment yang kita munculin adalah equipment yang kurangin aja nih, yang 10 juta kurangin dengan 1 juta yang udah dicatat. Jadi, jurnal koreksinya adalah equipment dan cash pada accounts payable. Equipment-nya 9 juta, cash-nya masukin kembali karena kita belinya secara kredit, senilai 1 juta, dan accounts payable-nya 10 juta. Kita lanjut lagi ke nomor 5.
Nanti aku baru, tanyain, ada yang mau ditanyain setelah nomor 5 ya. Nah, Mrs. Ayaka menyetorkan tambahan uang tunai senilai 12.350.000 untuk menambah modal perusahaan, tapi dicatat accounting sebagai penerimaan atas pendapatan jasa sebesar 1.253.000 ya. Di sini jurnalnya, jadi itu dicatat sama accounting itu service revenue nih, pada cash, service revenue pada service revenue pada cash, ya kan, service revenue pada cash-nya yang dicatat, senilai 1.253.000. Tapi sebenarnya kita itu, si Mrs. Ayaka ini nambahin 12.350.000 untuk modal. Jadi itu harusnya gini loh, jurnal salahnya itu cash pada service revenue, nilainya itu 1.253.000. Tapi jurnal yang seharusnya benar itu adalah cash pada share capital ordinary. Nilainya adalah 12.350.000. Jadi jurnal yang seharusnya kita harus tambahin si cash, terus kita kurangi si service revenue, lalu kita munculi si account share capital ordinary. Nah, nilai share capital ordinary kan otomatis langsung masukin dari yang ini nih, karena belum muncul sama sekali. Si service revenue-nya nilainya yang ini nih. Berarti si cash-nya ini sisanya selisih antara yang seharusnya dengan yang sudah kita terima. Jadi, ini untuk jurnal koreksinya. Nah, aku lanjut. Oke, nomor 3 itu ada AJP-nya, terus diminta bikin worksheet. Jadi kita buat AJP-nya 5 poin, terus masukin ke worksheet. Jadi dikasih data trial balance, terus kita buat AJP-nya, terus kita bikin worksheet-nya. Kalau nomor 4 itu dikasihin kayak adjusted trial balance-nya juga, terus kita diminta untuk bikin income statement, retained earnings statement, sama classified statement of financial position beserta dengan closing entries-nya. Yang keempat aja sih, Ci. Yang 4 aja, Kak. Oke, 4 aja ya teman-teman. Nomor 4 aja. Nanti untuk nomor 3, aku bakal tayangin juga untuk jawabannya. Di sini sih sebenarnya udah aku buat semua ya jawabannya. Nanti bakal aku tayangin semua, bakal aku kirim semua kan ini Excel-nya. Terus kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, itu kalian bisa PC aku lewat Teams ya. Aku bakal balas secepat yang aku bisa. Nih ya, udah aku buatin ya. Terus untuk nomor 4, di sini sih aku masih kelupaan masukin untuk jurnal closing entries-nya. Nanti bakal aku jelasin kalau keburu, kalau nggak keburu nanti aku buatin dulu, kalian bisa tanya ya. Di sini untuk nomor 4 aku sudah pindahin untuk adjusted trial balance-nya nih ke Excel. Dari bank loan sampai sales expense sudah aku pindahin. Lalu di sini dikasih nih keterangan tambahan. Kalau keterangan tambahannya itu 20% dari saldo utang wesel atau notes payable merupakan wesel yang dibayar pada pertengahan tahun 2021. Yang diperoleh pada pertengahan tahun 2021 dan jatuh temponya akhir Januari 2022. Sisanya akan jatuh tempo 2 tahun kemudian. Berarti ada yang long term, ada yang short term untuk notes payable-nya. Berarti nanti ada yang masuk ke current liabilities, ada yang masuk ke non-current liabilities ya, atau long term ya. Nah, diminta di sini susun income statement, RS statement, dan classified SOFT, beserta dengan closing entries-nya nih untuk tahun 2021. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan tetap harus susun dari income statement-nya dulu. Income statement-nya caranya, ingat income statement, statement laba rugi ya. Nah, di sini ingat bikin judulnya dulu sama kurang lebih dengan yang trial balance, Dream Corporation, di sini Dream Corporation namanya, income statement, lalu for the year ended Desember 31, 2021. Terus kalau misalnya kalian nggak mau pakai ininya, mata uangnya, di sini aku nggak pakai nih, tapi aku belum tambahin kan di sininya, itu kalian harus tambahin in dollar. Jadi nanti selama di tabel itu kalian nggak bakal buat dollarnya sama sekali. Jadi cuma angka doang, itu nggak masalah. Nah, komponen dari income statement, teman-teman harus ingat, itu cuma revenue sama beban. Pendapatan dan beban. Income statement cuma ada pendapatan dan beban, itu doang untuk income statement. Nah, pertama-tama itu teman-teman tulis dulu nih revenue-nya. Revenue-nya kita ada apa aja sih? Nih, di sini aku udah classify-in. Yang masuk ke warna biru itu income statement, terus masuk ke yang
warna agak pink ini ke RS statement, yang kuning ini masuknya ke SOFP. Nah, di sini lihat revenue-nya ada apa aja. Di sini kan ada service revenue, lalu ada rent revenue. Semuanya dimasukin nih ke sini angka-angkanya. Nah, selanjutnya masukin juga total revenue yang sebenarnya itu berapa sih hasilnya jadinya gitu kan. Ditotalin si revenue-nya ini kita pindahin ke samping bawah sebelah total revenue. Dapat 272, 160. Lalu selanjutnya di sini masuk ke yang bagian expense. Expense atau beban-beban nih. Ya kan? Mungkin aku hitamin dulu semua. Nah, di sini kita lihat ada expense apa aja sih. Ini sebenarnya nggak perlu kalian urutin, expense-nya harus diurutin, nggak perlu. Kalian bisa langsung pakai aja dari sini urutannya apa duluan yang nongol gitu, apa duluan yang ada gitu kan. Dari surplus expense, advertising expense, depreciation expense equipment, insurance expense, depreciation expense building, lalu di sini ada rent expense, ada utilities expense, interest expense, dan salaries expense. Dimasukin semua ke sini. Terus kalian tulis total expense-nya berapa. Kalian dapetin si net income-nya dengan cara ngurangi si revenue yang kalian dapetin di sini di atas. Dengan yang total expense ini dapat net income-nya adalah 163.830. Terus kenapa ini aku dipingin karena nanti bakal kita pakai ke RS statement atau return earnings statement. Masuk lagi ke return earnings statement. Sama dibikin dulu judul-judulnya. Dream Corporation return earnings statement. For the year ended, terus kalau kalian nggak mau bikin mata uangnya, bisa bikin in dollar. Terus, ingat return earnings itu selalu nggak berubah ininya, komponennya. Return earnings Januari 1, kalian masukin dari adjusted trial balance-nya, di sini return earnings-nya, nih 219.800, kalian masukin ke sini, lalu tambahin dengan net income yang kalian dapetin dari atas. Masukin, kalian jumlahin, dapat kan? Terus kalian kurangi dengan dividen. Nah, dividennya kalian cari nih di sini. Ada dikasih tahu nggak? Kalau nggak ada, berarti itu langsung jadi return earnings engine kalian tuh yang hasil penjumlahan return earnings beginning dengan net income. Tapi karena ini ada dividen, dividennya kalian masukin. Kurangi dengan dividen, dapat 20.200, ini dividennya dari adjusted trial balance. Dapatlah si return earnings Desembernya setelah kalian kurangi antara perjumlahan return earnings dengan net income, kalian kurangi dengan dividen. Dapat return earnings endingnya atau return earnings Desember 31. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Kak, yang return earnings Januari 1 tadi dapat dari mana? Dari adjusted trial balance yang di sini ada return earnings-nya 219.800. Oke, terima kasih, Kak. Kak, mau nanya dong, Kak. Iya. Untuk yang retained earnings-nya kan kita tadi ngambil dari adjusted trial balance. Tapi ini kan kasusnya karena trial balance adjusted-nya udah dapat kan tuh adjusted trial balance-nya. Tapi yang kemarin tuh sih dapat soalnya yang unadjusted trial balance. Jadi kita adjusted dulu baru masukin yang ambil yang trial adjusted-nya ya, Kak. Benar, tapi biasanya adjusted itu kan kalian sejauh ini belum ada adjusted yang pakai return earnings tuh. Belum ada penyesuaian yang mengurangi return earnings. Jadi sebenarnya kalau misalnya kondisinya kayak gitu, kalian bisa cek dulu nih jurnal penyesuaiannya apakah ada mempengaruhi si return earnings. Kalau nggak ada mempengaruhi, itu bisa langsung kalian pakai aja angka yang dari unadjusted trial balance-nya. Tapi kalau misalnya ada perkiraan kalian yang mempengaruhi return earnings-nya, kalian harus hitung dulu nih adjusted trial balance-nya. Baru bisa kalian pakai angka return earnings-nya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke SOFP-nya ya, teman-teman. Classify SOFP-nya. Nah, classify SOFP-nya, ingat dibuat judulnya dulu. Terus, kalian ingat dia itu harus dibagi antara aset dan equity and liabilities. Nah, untuk asetnya itu harus kalian classify, karena dia bisa diklasifikasikan kan. Diklasifikasikan, ingat urutannya tuh yang diajarin. Jadi urutannya itu kan mulai dari intangible asset, ada property plant and equipment, terus ada long term investment, kalau ada short term investment juga harus ada short term investment, terus ada current assets gitu kan.
Nah, ini aku itemin dulu mungkin yang bagian sininya, bagian asetnya dulu. Nah, kalian sesuaiin nih intangible asetnya. Ingat, urutan pertama ada intangible asset atau aset yang tidak berwujud. Kalian cek dulu nih, apakah di sini ada patent, goodwill, atau trademark, atau lain-lain yang masuk ke intangible asset. Kalau nggak ada, intangible assetnya bisa kalian hilangin. Langsung masuk ke yang property, plant, and equipment. Tapi kalau misalnya ada, itu harus kalian masukin nih. Nah, kebetulan di soal ini ada yang namanya itu paten $18.000. Berarti kalian harus masukin nih si paten $18.000 ke sini. Tapi kalau misalnya intangible asetnya lebih dari 1, berarti 18.000-nya harus kalian masukin ke kolom 2 ya. Kalian jumlahin dulu, baru kalian jumlahin ke samping. Kolom ketiga selalu hasil akhirnya. Nah, next ke klasifikasi selanjutnya ada property, plant, and equipment. Dilihat nih, kalian punya land nggak, punya building nggak, punya equipment nggak, atau punya gedungnya banyak nggak, klasifikasinya misalnya di adjusted trial balance-nya ada building lah, ada ini, ada plan lah, pabrik gitu kan. Nah, itu kalian harus masukin semua nih ke sini. Nah, di sini ada land, ada building, ada equipment. Masukin land, building, accumulated-nya berapa, equipment juga dimasukin accumulated-nya berapa dari adjusted trial balance-nya. Nah, setelah kalian masukin, atau misalnya di sini nanti ada apa lagi yang lain, vehicle gitu dimasukin ya ke sini sama accumulated-nya. Terus kalian hitung land-nya dimasukin ke baris kedua, building sama accumulated depreciation-nya masukin baris pertama. Kalian kurangin untuk dapetin nilai bersih dari building yang tersisa atau nilai manfaatnya, dimasukin ke kolom kedua. Lalu equipment yang kalian hitung juga nilai bersihnya berapa, masukin ke kolom kedua. Lalu kalian jumlahin nilai bersih antara land, building, sama equipment, dipindahin ke kolom ketiga. Oke? Nah, selanjutnya long term investment dicek nih. Tadi kan dikasih tahu nih ini ada dikasih tahu share investment itu long term, ada investasi jangka panjang nih. Dimasukin berarti long term investment, ada share investment. Nilainya adalah $38.035. Itu dimasukin ke long term investment. Nah, setelah itu kalian cek nih apakah ada yang lainnya yang belum masuk. Kalau sudah semua, kita lanjut lagi ke current asset. Nah, di current asset, ingat cash itu selalu di paling akhir. Dia itu diurutin dari yang paling tidak lancar sampai yang paling lancar. Jadi di sini prepaid advertising dulu, prepaid insurance dulu, accounts receivable, lalu cash. Nah, nilai-nilainya langsung masukin dari adjusted trial balance, dimasukin ke kolom 2. Kalian jumlahin, masukin ke kolom 3. Setelah itu kalian totalin semua angkanya di kolom 3 untuk dapetin total assets-nya. Dapat $694.565. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian equities and liabilities. Kita masuk ke equity. Nah, untuk equity and liabilities, urutannya selalu equity dulu, non-current liabilities, lalu ada current liabilities ya teman-temannya. Nah, untuk equity, dia itu nggak dibagi, jadi semua equity dimasukin ke sini, baik itu share capital maupun return earnings. Nah, share capital ordinary-nya langsung diambil dari adjusted trial balance yang dikasih, langsung dimasukin. Terus untuk return earnings-nya juga langsung masukin dari adjusted trial balance ke sini, yang 363.430. Lalu kalian jumlahin nih untuk equity-nya ke samping. Dapat 528.830. Atau kalau kalian mau bikin di sini total equity, itu boleh. Total equity di baris yang ketiga ini tambahin total equity, terus kalian turunin, itu boleh. Nah, terus di sini masuk ke klasifikasi selanjutnya, non-current liabilities. Non-current liabilities itu ada apa aja? Ada bank loan, dan ada notes payable. Nah, di sini kan dikasih tahu kalau notes payable-nya 20%-nya itu jatuh temponya akhir bulan Januari 2022, lalu sisanya jatuh temponya 2 tahun kemudian. Berarti yang 20%-nya itu current, 80%-nya non-current. Nah, cara carinya, bank loan-nya langsung masukin. Untuk notes payable-nya, itu di sini aku ada hitungin. Nah, notes payable-nya ini dikasih tahu dari adjusted trial balance-nya itu 35.600. Current-nya itu 20% dari si total notes payable, lalu non-current-nya 80%. Atau bisa langsung kalian kurangin notes payable dengan yang current-nya ini berapa untuk dapetin non-current-nya. Nah, terus masukin ke sini non-current notes payable-nya 28.480. Kalian jumlahin ke samping untuk yang non-current liabilities.
Nah, setelah itu, kalian pindah lagi ke current liabilities. Di current liabilities, itu ada notes payable, ada accounts payable, unearned service revenue, dan salaries payable. Nah, untuk notes payable, itu kalian masukin yang sisanya yang current tadi yang sudah dihitung, 7.120. Accounts payable-nya juga kalian masukin, 23.300 dari adjusted trial balance. Unearned service revenue dan salaries payable-nya juga dari trial balance, dimasukin aja angka-angkanya. Terus sudah dapat kalian jumlahin ke samping untuk current liabilities-nya. Setelah itu kalian bikin penjelasan total equity and liabilities, kalian jumlahin semua yang dari kolom ketiga untuk equity and liabilities. Terus kalian lihat nih total aset kalian dengan total equity and liabilities-nya itu udah balance belum, udah sama belum nih. Kalau udah sama, walaupun belum tentu benar, setidaknya kalian sudah aman untuk si SOFP yang classified itu. Nah, aku kasih kalian pilihan lagi nih. Sejauh ini SOFP-nya udah jelas belum sebelum aku kasih pilihan? Kak, maaf. Tadi return earning yang itu dari return earning statement kan, Kak? Bukan dari Iya, adjusted. Benar, dari return earnings yang di RS statement. Jadi ini kalian harus hitungnya benar-benar ya teman-teman ya. Dari income statement, kalau kalian salah, itu akan langsung masuk ke return earnings-nya salah. Kalau return earnings statement-nya salah, SOFP kalian salah nih di sini. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Aku mau tanya lagi tentang maaf. Oke, ini ada dua orang. Siapa duluan? Boleh yang itu dulu deh, Kak. Oke, tadi siapa yang satunya? Saya, Kak. Tadi itu yang notes payable di liabilities itunya dapat dari mana, Kak? Oke, notes payable-nya dari mana? Nah, notes payable-nya kan di soal dikasih tahu nih keterangan 20%-nya itu notes payable-nya, 20% notes payable yang dari adjusted trial balance itu tuh jatuh temponya di Januari 2022 nih. Otomatis berarti kalau di Desember sisa 1 bulan, berarti dia short term ya, current liabilities ya, notes payable yang 20%-nya. Sisanya itu jatuh temponya 2 tahun kemudian. Kalau non-current dan current, cara bedanya, kalau dia lebih dari setahun, dia non-current. Nah, karena dia ini jatuh temponya 2 tahun kemudian, otomatis 80%-nya adalah non-current. Berarti kalian bisa hitung dulu nih sebenarnya dari awal. Sebelum kalian hitung ke income statement dan lain sebagainya, kalian itu boleh dulu nih take notes. Notes payable-nya yang masuk ke current berapa, yang non-current-nya berapa. Dan notes payable dari adjusted trial balance itu kan dikasih tahunya 35.600. Nah, current-nya itu 20%, berarti 3 kaliin, terus sisanya non-current. Jadi selisihin aja notes payable yang total dengan si current. Dapat sih non-current-nya 28.480. Terus tinggal masukin deh ke SOFP. Yang current liabilities dan notes payable-nya 7.120, yang non-current-nya 28.480. Udah jelas? Jelas, Kak. Oke. Tadi yang satunya lagi Almaida ya? Iya, Kak. Makasih, Kak. Aku mau tanya tentang KOP-nya, Kak. KOP laporan keuangan ini. Oke. Ini kan karena kita bikinnya annually, jadi for the year ended ya, Kak, yang KOP-nya. Benar. For the year ended. Karena di sini dikasih tahunya per tahun ya. Tadi kan di soal ada dikasih tahu nih. Dibuatnya secara annually. Kecuali dia bilangnya itu per bulan. Kalau per bulan berarti for the month ended. Kalau dia per semi-annually, itu biasanya sih langsung ya for the month ended atau ada semi-annually-nya gitu. Oh iya, Kak, itu yang Kak, semi-annual itu gimana ya, Kak, kalau KOP-nya? Berarti langsung bulan ya, Kak? Nanti mungkin aku bakal take notes-in ya. Nanti aku take notes-in di Excel-nya kalau semi-annually gimana ya KOP-nya ya. Nanti aku coba bongkar catatan dulu. Yang lain ada yang mau ditanyain? Kak mau nanya, Kak. Iya. Itu yang retained earning kenapa ditulisnya 1 Januari ya, Kak? Kan soalnya adjusted trial balance-nya 31 gitu. Oke.
Adjusted trial balance-nya 31, kenapa yang ditulis di retained earnings statement 1 Januari? Karena sebenarnya di sini tuh biasanya retained earnings waktu di adjusted trial balance atau di adjustment, di jurnal adjustment itu jarang kepakai atau jarang kepotong ya. Otomatis kalau dia jarang kepotong, dia tuh sebenarnya tidak di-adjust nih waktu ada adjusting entries. Berarti dia itu sebenarnya saldo dari yang paling awal tanggal 1 Januari. Karena selama jurnal umum pun jarang dipakai retained earnings. Makanya retained earnings dari adjusted trial balance walaupun jadi akhir tahun ditulis di RS statement itu di awal tahun, di 1 Januari. Jelas kira-kira? Oh, karena adjustednya itu annually gitu ya. Kalau semi-annually mungkin jadi Juni gitu kali ya? Iya, disesuaikan. Betul. Ada lagi yang lain? Kak, boleh ke soal nomor 2 yang terakhir nggak? Boleh dijelasin ulang nggak? Saya masih kurang paham. Nomor 2 yang terakhir. Correcting entries ya. Yang nomor 5. Iya, benar. Oke. Correcting entries nomor 5 ya. Correcting entries nomor 5. Di sini kan dia bilang Mrs. Ayaka itu nyetorin tambahan uang tunai. Mrs. Ayaka ini adalah pemilik perusahaannya. Dia nambahin 12.350.000 untuk menambah modal. Tapi dicatat akuntan itu sebagai penerimaan atas pendapatan jasa. Jadi di sini jurnal benarnya itu harusnya itu cash pada share capital ordinary nilainya 12.350.000. Tapi dicatatnya itu cash pada service revenue nilainya 1.253.000. Berarti kita itu harus ngurangi si service revenue karena salah nih service revenue. Berarti harus kita putar balik, dia masuk ke debit 1.253.000. Lalu masukin si share capital ordinary-nya yang seharusnya 12.350.000 di kredit. Cash-nya ini bisa kalian selisihin antara si share capital ordinary yang sebenarnya dengan service revenue, atau bisa kalian kurangi nih, cash yang udah kalian terima kan 1.253.000 ya. Tinggal dikurangi share capital ordinary dengan cash yang udah kalian terima gitu. Correcting entries-nya jadi cash pada dan service revenue pada share capital ordinary gitu. Apakah sudah jelas? Udah, thank you. Oke. Ya, tadi siapa ya suara cowok? Apakah jadi bertanya? Yang suara cowok tadi? Halo. Apakah jadi bertanya? Kalau nggak jadi, aku kasih pilihan dulu ya teman-teman. Ini sisa 26 menit. Aku kasih pilihan. Untuk jurnal penutup kan biasanya itu jurnalnya selalu sama. Angka-angkanya tinggal kalian ambil. Nah, ini di nomor 4 itu si jurnal penutup. Kalian mau bahas di jurnal penutup dulu? Atau kalian mau masuk ke nomor 3 nih, kita selesaiin si penyesuaian dulu? 3 aja, Kak. 3, Kak. Oke, aku masuk ke nomor 3. Nomor 3 dulu ya, untuk jurnal penyesuaian. Di Di sini sini boleh nanya dulu, Kak. boleh. Siapa ya? Valeria. Oke. Itu kan tadi misalnya nih di adjustment entries-nya itu jadi penyesuaian di retained earnings-nya. Terus di adjusted trial balance-nya otomatis itu retained earnings-nya kan keubah kan. Nanti pas dibuat di retained earnings statement-nya itu retained earnings awalnya yang dimasukin itu tanggal adjusted trial balance-nya atau awal periodenya, Ci? Oke, tetap di awal periodenya ya, walaupun dia adjusted. Karena dia itu walaupun tanggal adjustednya adalah tanggal 31 Desember, nilainya itu sebenarnya seharusnya pada awal tahun atau awal periodenya. Karena kalau enggak, masa retained earnings statement atasnya retained earnings 31 Desember, terus dimasukin net income, hasil dikurangi dividen, keluar lagi hasilnya retained earnings 31 Desember, kan nggak mungkin ya. Jadi walaupun emang terjadi penyesuaian di jurnal penyesuaiannya, terus dipindahin ke trial balance-nya, tetap periodenya yang ditulis itu periode yang awal gitu. Maksudnya tanggal periode awal. Untuk RS statement-nya tetap tanggal periode yang awal. Oke. Oke. Kita lanjut ke nomor 3 dulu ya, teman-teman ya. Sisa 24 menit. Seharusnya cukup untuk bahas ADP.
harusnya cukup ini untuk bahas AJP karena cuma 5 nomor ya. Aku bakal text slow down. Teman-teman boleh potong di setiap nomor adjustingnya ya, kalau ada yang nggak paham ya. Di sini ada Berkah dan Kalako adalah perusahaan yang menawarkan jasa ukir meja dan kursi. Nah, perusahaan ini telah didirikan sejak tanggal 31 Desember 2018. Nah, Berkah dan Kalako ini menyajikan laporan keuangannya secara annually atau secara tahunan. Adapun informasi keuangan perusahaan di tahun 2022. Di sini dikasih trial balance-nya. Lalu dikasih nih informasi tambahan. Perlengkapan yang tersisa tahun 2022 sekian sampai nomor 5. Nah, dimintalah buat ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan, lalu setelah itu buat ke worksheet. Nah, kita mulai ya teman-teman dari informasi tambahan nomor 1. Nah, di sini dikasih tahu perlengkapan yang tersisa sebesar 40.000. Kita lihat di sini dia surplus atau surplus expense. Di sini dia surplus ya teman-teman ya. Dia surplus sebagai harta. Berarti ayatnya surplus expense pada surplus. Nilainya sebesar yang sudah terpakai. Nah, karena di sini dikasih tahunya sisa, berarti dari trial balance kita kurangi dengan yang sisa untuk dapetin yang terpakai 10.000. Nah, aku lanjut ya. Nomor 2 di sini mesin disusutkan sebesar 22.000 per tahunnya. Oke. Nah, depreciation expense-nya nilainya 22.000. Karena sudah dikasih tahu ya, jadi ini kalian nggak perlu sibuk ngitung lagi. Di sini kan langsung dikasih tahu mesin disusutkan sebesar 22.000 per tahunnya, berarti langsung depreciation expense pada accumulated depreciation mesin nilainya 22.000. Nomor 3 di sini, hingga akhir tahun 2022, Berkah dan Kalako telah menyelesaikan setengah jasa ukir kursi di mana pembayarannya telah diterima di bulan September. Berarti kita udah terima uangnya di bulan September, berarti di September istilahnya kita nyatetnya itu cash pada unearned service revenue. Terus ada setengahnya yang sudah bisa diakui, berarti kita kurangi si unearned service revenue, kita mencuri si service revenue, berarti unearned service revenue pada service revenue nilainya adalah setengah dari si unearned service revenue yang dikasih tahu di sini, dari 20.400 sudah setengahnya udah selesai, berarti dikaliin dengan setengah dapatlah 10.200 ya. Lalu untuk nomor 4, utang bank yang dimiliki perusahaan diperoleh pada tanggal 1 Januari 2019 dengan tingkat suku bunga 5% per annually. Perusahaan itu belum menyesuaikan bunga yang di tahun 2022 ya. Berarti kita sudah ada itu dari 19. Terus kita belum menyesuaikan tahun 22. Berarti kita nggak perlu hitung berapa bulan yang udah lewat. Berarti full ya, ini 1 tahun ya, dari tahun 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, nilainya itu interest expense pada interest payable. Terus kita lihat bank loan kita di sini berapa. Bank loan kita di sini 300.000. Bank loan-nya 300.000. Terus di sini bunganya 5%. Dikalikan dengan 5% dapat 15.000. Di sini. Jadi interest expense pada interest payable nilainya 15.000 didapatkan dari si bank loan dikalikan dengan bunganya 5%. Selanjutnya, nomor 5, Berkah dan Kalako mengasuransikan mesin yang digunakannya sejak 1 Agustus 2022 untuk masa yang akan berakhir pada 1 Agustus 2024, ya kan? Berarti di sini kita mengasuransinya dari 1 Agustus ya, yang si prepaid insurance. Dari 1 Agustus 2022 sampai 2024, berarti kita asuransinya untuk 2 tahun ya, untuk 24 bulan. Terus di sini nilainya 30.000 nih. Kita pakainya dari Agustus sampai dengan Desember nih, berarti yang tahun 22 yang mau kita sesuaiin. Berarti kita catatnya sebagai harta, muncullah ayat jurnal insurance expense pada prepaid insurance. Nilainya adalah 30.000. Kita kalikan dengan 5 bulan dibagi dengan 24. 5 bulannya dihitung dari Agustus sampai dengan Desember itu 5 bulan. Dibagi dengan 24 untuk masa yang sudah kita bayar. Waktu yang sudah kita bayar itu 24 bulan. Dapat $6.250. Nomor 4 Kak tadi gimana? Kak, aku mau nanya nomor 4 dong. Oke. Pertanyaan sama nomor 4 ya. Yang cewek mau nanya di nomor 4 karena apa? Yang ini kan atau dibilang di sini. Dijelasin ulang? Oh, dijelasin ulang. Kayaknya tuh tadi aku salah nyimak deh. Oke. Di sini nomor 4 informasi tambahannya, utang bank yang dimiliki perusahaan itu diperoleh 1 Januari 2019 dengan tingkat suku bunga
5% per annually. Perusahaan itu belum menyesuaikan bunga di tahun 2022. Karena itu kita udah dapatnya dari 2019 nih si bank loan, berarti di tahun 2022 penuh ya otomatis ya, dari Januari sampai Desember ya, bunganya yang belum kita sesuaiin. Jadi nggak perlu tuh dikali 6/12, 3/12, 5/12, atau yang per 12 lainnya. Pokoknya itu sudah full 12/12. Karena Januarinya full ya, nggak kepotong ya. Dapetinnya dari si bank loan di sini, 300.000, dikalikan dengan 5%, langsung dapat untuk nilai dari bunganya. Kenapa nggak dihitung Kira-kira udah dalam jelas? setahun aja? Kenapa nggak dihitung dalam setahun? Kan setahun itu ada 306 berapa? 303 berapa sih? Lupa. Oke, kenapa nggak dihitung dalam asumsi 360 hari atau 365 hari gitu ya? Kan dibilangnya karena di sini 1 Karena tahun. di sini 5% dan tahun dua-duanya belum melakukan penyesuaian sama sekali dan dua-duanya full. Jadi kita nggak perlu hitung tuh 360/360 atau 30/360. Pokoknya intinya dia itu sudah 12/12. Udah jadi itu istilahnya 300.000 nominal si bank loan dikalikan dengan persentase bunga, dikalikan dengan 12 atau dikalikan dengan 1, kan hasilnya sama aja ya. Kecuali nih misalnya dikasih tahu bank loan-nya dikasih tahu 20 Agustus, terus dikasih tahu asumsinya 1 tahun 360 hari. Nah, itu baru harus kamu hitung harinya berapa gitu. Nomor 3 Kak, aku mau nanya dari mana? Nomor 3. Dari mananya? Nomor 3 ya. Hingga akhir tahun 2022, Berkah dan Kalako telah menyelesaikan setengah jasa ukir kursi di mana pembayarannya telah diterima di bulan September. Jadi itu kan kita punyanya itu trial balance 31 Desember ya. Berarti ini sudah ada di September. Itu istilahnya secara logika kita pikirin langsung di kepala. Kita udah nerima uangnya di September. Berarti waktu September kita terima uang walaupun jasanya belum dilakukan. Berarti jumlah umumnya cash pada unearned service revenue gitu kan. Terus waktu Desember nih kita buat jurnal penyesuaiannya ternyata tuh setengah dari yang sudah dibayarkan itu tuh sudah selesai nih di Desember gitu kan. Berarti kita harus putar nih si unearned service revenue pada service revenue, nilainya setengah dari nominal unearned service revenue di trial balance, dan 20.400 kita kalikan setengah. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya unearned service revenue pada service revenue nilainya 10.200 gitu. Apakah sudah jelas? Oke Kak, makasih. Oke. Kak, saya mau nanya lagi. Iya, boleh. Tentang yang notes payable itu, misalnya nih sebelum disesuaikan tuh notes payable-nya itu jatuh temponya sekitar 2 tahun, terus disesuaikan di akhir tahun. Jadinya tuh kan jatuh temponya kan nggak 2 tahun lagi, jadi cuman 1 tahun lagi kan Kak. Itu berarti pas nanti bikin SOFP-nya itu dianggapnya tetap sebagai non-current atau current? Ngerti nggak Kak maksud saya? Ngerti. Aku ngerti maksudnya. Nah, jadi kamu perhatinya gini ya. Kan kalau waktu kita susun yang tadi itu, yang SOFP yang sudah ada dikasih adjusted trial balance, itu kan dikasih tahu 20%-nya jatuh temponya di Januari tahun depan. Kita lagi di Desember, jatuh temponya Januari tahun depan. Berarti tinggal sebulan gitu kan istilahnya. Nah, kalau yang kamu tadi bilang, misalnya dikasih tahunya adjusted trial balance, terus dikasih tahu tanggal awalnya, terus tanggal jatuh temponya kapan. Pokoknya kamu lihat dari bulan yang kamu buat statement ke tanggal jatuh temponya. Dia sisa setahun atau enggak. Kalau dia misalnya masih dapat setahun, itu masuk ke current liabilities. Kalau dia setahun lebih sebulan aja, itu masuk ke non-current. Gitu. Berarti ditentunya itu dari jangka waktu yang tersisa. Yang tersisanya ya gitu ya Kak. Gak berdasarkan jangka waktu emang dari awalnya kita pinjem itu kan. Iya. Berapa misalnya kalau dari awal misalnya pinjamnya 2020, jatuh temponya 2024, terus sekarang kamu lagi di 31 Desember 2022. Kamu mau buat SOFP-nya. Dia masuk ke non-current atau current. Dia masuknya masih di non-current karena masih sisa jatuh temponya 2 tahun gitu. Oh, makasih Kak.
Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Halo Kak, Iya. aku mau nanya yang asuransi nomor 5. Boleh tolong Asuransi jelasin ulang? nomor 5. Oke, yang di nomor 3 ya masih ya berarti ya. Iya. Masih. Oke. Berkah dan Kaleco mengasuransikan mesin yang digunakannya sejak 1 Agustus 2022 untuk masa yang akan berakhir di 1 Agustus 2024. Berarti itu dia ngasuransinya mulainya 1 Agustus 2022 nih, dia bayarnya di 1 Agustus 2022 untuk masa asuransi 2 tahun sampai 1 Agustus 2024. Masa tahunnya tahu ya, 2 tahun dapat dari mana? 1 Agustus 2022 ke 1 Agustus 2024. Itu ada 2 tahun. Nah, cara ngitungnya di sini lihat dulu dia apa. Dia prepaid insurance, berarti dia dicatat sebagai harta. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah insurance expense pada prepaid insurance. Untuk angkanya gimana? Si 30.000 ini kamu kaliin dengan masa bulan yang udah lewat dari Agustus sampai dengan Desember. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu ada 5 bulan ya. Kamu bagi dengan 24 masa tahunnya. Masa penggunaannya, masa asuransi yang dibayarkan itu 24 atau 2 tahun. Kamu kalikan dengan 5 per 24, si 30.000 ini dapat si 6.250. Jelas kira-kira untuk Eva nih? Oke Kak, makasih. Oke. Mungkin aku jelasin secara sekilas untuk worksheet-nya karena kira-kira AJP-nya udah jelas. Untuk worksheet-nya, kalian harus ingat ya teman-teman, kalian tinggal pindahin trial balance-nya dulu. Trial balance-nya ini dulu kalian pindahin ke worksheet. Masukin semua, bikin totalnya. Terus kalian masukin akun-akun yang ada di ayat jurnal penyesuaian yang belum ada di trial balance. Dimasukin semua. Terus kalian masukin angka-angka trial balance kan sudah tuh waktunya trial balance. Kalian masukin nih angka-angka yang ada di AJP. Adjustment nih kan. Masukin dulu angka-angka semua yang akun-akun yang ada di adjustment entries atau adjusting entries. Terus kalian totalin lagi nih untuk adjusting entries-nya berapa. Setelah itu kalian masuk ke adjustment trial balance. Nah, adjustment trial balance caranya lihat saldo normalnya misalnya kayak cash kan di debit tuh, lihat tuh adjustmentnya ada nggak? Kalau jadi debit berarti ditambahin, kalau jadi kredit berarti dikurangin. Gitu. Untuk adjustment trial balance diperhatiin semuanya, udah dihitung semuanya, ditotalin ke bawah. Setelah itu masuk ke income statement. Nah, ingat ya, income statement itu cuma ada komponen pendapatan dan komponen beban. Selain komponen pendapatan dan beban, semuanya jangan dimasukin ke income statement. Jadi tinggal kalian eliminasi tuh semua yang nggak ada, yang nggak harus masuk ke income statement, jangan kalian masukin. Jadi kan tinggal pindahin, tinggal kalian lurusin nih angka-angka yang masuk ke income statement. Setelah itu kalian jumlahin nih kiri dengan kanan debit dengan kreditnya. Lihat dia besar di mana. Kalau dia besarnya di kredit, berarti tambahannya di debit sebesar selisihnya, ya kan? Dapatlah totalnya segini. Harus balance ya di akhir. Selain balance di income statement, kalian pindah ke SOFP lagi nih. SOFP-nya kalian masukin semua yang sisa yang belum dimasukin di income statement. Itu kalian masukin semua ke SOFP, kalian jumlahin debit dan kredit. Biasanya kalau di income statement gedean kredit, berarti di SOFP-nya kecilan di kredit. Nah, kalian lihat selisih antara debit dan kredit antara income statement dan SOFP itu besarannya harus sama. Kalau besarannya sama, otomatis itu benar. Gitu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu untuk jurnal penutup, kan kalian udah tahu lah ya, nanti aku bakal take notes, itu angkanya diambil dari mana, terus jurnal-jurnalnya gimana. Untuk jurnal penutup itu nggak pernah berubah ya teman-teman, jurnal-jurnalnya dan apa yang ditutup itu nggak pernah berubah, kecuali misalnya penutupan beban. Jurnal penutupan beban, itu kan bebannya tergantung beban apa aja yang ada di tahun itu harus kalian tutup semua beban yang ada. Jadi otomatis belum tentu misalnya di beban yang soal yang bisa kalian kerjain ada beban misalnya insurance expense, terus di yang soal yang kalian kerjain sekarang belum tentu ada insurance expense. Jadi harus diperhatiin. Itu aja sih. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyain, kalian boleh PC pribadi ke aku di via Teams gitu.